Assalamualaikum, selamat pagi, ketemu dengan Puput di Waspada TV. Hari ini kita ketemu di program perdana kita, Dunia Wanita. Di program hari ini, saya sudah berada di rumah seorang wanita yang merupakan inspirasi buat kamu. Yuk, kita ke rumah beliau. Assalamualaikum. Hai Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Seorang wanita yang sangat menginspirasi sekali bagi kami, dan dari awal saya sudah bilang, dan inilah wanita yang sangat inspirasi buat kita semua, Ibu Rita Wisni. Pemirsa Waspada TV, di segmen Dunia Wanita ini saya sudah berada di tempatnya Ibu Rita. Kita sekarang ini sedang berada di mana nih ya? Ini galerinya Indah Traso. Indah Traso. Indah Traso ini menyediakan batu-batu alam, menyediakan kebutuhan ornamen untuk rumah. Jadi kalau melihat contohnya Di sini ya Bu ya. ada pot lampu, meja, yang umumnya semua dari batu alam. Sudah berapa lama Bu Indah Traso ini berdiri? Indah Traso ini sudah ada 30 tahun. Masya Allah, luar biasa, menginspirasi sekali ya, karena sudah 30 tahun. Boleh tahu Bu, sudah berapa cabang mungkin? Ada beberapa tempat, sekitar 7-8. Luar biasa. Boleh tahu Bu, kedepannya Indah Traso ini kemungkinan ada membuka cabang baru lagi? Untuk saat ini saya belum punya program ke sana karena pemerintah. Hari ini sebenarnya banyak yang ingin kita obrolin dengan Ibu, dan mungkin semua kita akan bahas, karena ini mungkin akan menjadi inspirasi buat wanita-wanita yang di luar sana, wanita-wanita yang di sana. Oh, kalau begitu enaknya duduk di balkon nih ngobrolnya. Siap Bu, ayo silakan. Saya sekarang sudah berada di pendopo Ibu Rita. Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami, kepada tim Waspada TV. Mau tanya nih Bu, sekarang aktivitas yang Ibu jalani adalah Majelis Taklim Khadijah. Kita boleh ya Bu bincang-bincang tentang Majelis Taklim Khadijah ini. Ya. Sebenarnya Majelis Taklim Khadijah ini bergerak di bidang apa ya Bu? Alhamdulillah sudah hadir di pendopo kami ini. Mudah-mudahan bisa nyaman ya. Insya Allah kita nyaman ya Bu. Ya, kegiatan saya sekarang itu tetap di Senin dan Kamis setiap jam 11 sampai zuhur. Pengajian Hadijah kita tetap berlangsung Di Senin dan Kamis Senin ya Bu. dan Kamis. Kegiatan yang lain tentu dari selesai subuh menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang untuk sebagai ibu rumah tangga, kemudian menyiapkan pembukuan untuk perusahaan. Ibu, Majelis Taklim Khadijah ini sebenarnya sudah berapa lama ya berdiri dan didirikan? Majelis Taklim ini berdiri dari tahun 2008. 2008. Jadi sekitar 13-14 tahun ya. Lama ya Bu ya. Alhamdulillah. Apa motivasi Ibu sehingga aktif di Majelis Taklim Khadijah ini, atau kenapa Ibu bisa membuat Majelis Taklim Khadijah ini? Kebetulan memang 17 tahun yang lalu, waktu 17-18 tahun yang lalu, waktu anak saya yang paling kecil, saya sering antar ke sekolah. Waktu itu saya melihat ibu-ibu kok banyak duduk, banyak ngobrol. Terus saya ajak, gimana ya kalau sambil menunggu anak kita sekolah ini, kita ke pendopo saya mendengar kajian. Boleh, tidak pakai tudung. Bu, kami tidak pakai tudung. Mereka bilang, oh nggak apa-apa, ya. Yang penting kita dengar kaji dulu. Berarti Ibu welcome gitu. Menerima mereka, yang penting ikut pengajian kita. Ya, sambil mengisi kekosongan mereka. Kebetulan di Majelis Taklim ini pengajiannya itu banyak membahas tentang wanita, peran wanita, bagaimana menjadi seorang ibu.
Jadi saya pikir ini cocok untuk teman-teman. Sekian waktu berlangsung, pengajian Khadijah ini menjadi pengajian yang untuk umum. Berkembang dan berkembang terus siapa ya, Bu. saja boleh datang kemari. Saya mengundang juga semua warga Kota Medan, silakan datang. Masya Tanpa Allah. dipungut bayaran, tanpa ada kewajiban yang lain-lain. Yang penting hadir datang untuk mengaji. Sesuai dengan namanya Khadijah, berarti yang diundang dan majelis taklimnya adalah wanita. Wanita. Jadi Ibu mau tanya nih, dari begitu banyak majelis taklim yang sudah hadir, Ya. boleh dong kepo nih kita tahu kira-kira sudah berapa orang, Bu, yang setiap Ibu adakan kegiatan majelis taklim ini yang hadir itu? Alhamdulillah sampai sekarang terkadang tidak tentu juga. Bisa 30 orang, bisa 100 orang, bisa 200 orang. Jadi melihat ibu-ibunya mungkin ada kegiatan yang lain. Karena memang pengajian di sini bisa dari majelis taklim yang lain juga boleh datang. Mungkin mereka terbentur dengan pengajian yang lain sehingga datangnya kemari. Iya. Yang terakhir saya lihat itu lebih dari 300-an, Bu, waktu Ustadz Abdul Somad datang. Benar nggak ya, Bu? Benar-benar. Itu hampir 2000 orang. Luar biasa waktu kedatangan Ustadz Abdul Somad itu banyak wanita yang saya lihat dari perkumpulan sampai keluar-luar sana mengikuti majelis taklim yang Ibu adakan. Itu luar biasa untuk kita para wanita ya. Ibu, kita mau tahu nih majelis taklim Khadijah ini sebenarnya Ibu buat di samping untuk amalan, untuk membawa wanita-wanita yang dari manapun bergabung di sini. Berarti banyak manfaat atau kebaikan yang akan diberikan dari majelis taklim ini. Kira-kira dari yang Ibu buat ini, majelis taklim ini, ada nggak perubahan-perubahan yang tadinya kayak Ibu bilang kan, boleh silakan datang yang tidak pakai jilbab. Ada nggak perubahan dari mereka tiba-tiba jadi pakai jilbab? Alhamdulillah. Dari mulai tidak pakai jilbab, kita tidak merasa itu dia kekurangan, tapi hanya dia belum tahu aja. Makanya datang kemari mengetahui tentang Islam itu apa, tentang apa sebenarnya harus menutup aurat. Akhirnya mereka menerima dengan enjoy. Oh iya ya, saya harus tutup. Jadi ngajinya itu memang ngaji yang kita ajak mereka untuk cerdas ya, untuk mengetahui kegunaan ini apa sih gitu. Apakah ini menjadi satu hak asasi kita terlanggar? Tidak, ternyata setelah dibahas, setelah diketahui, ini juga untuk kebaikan. Ibu mau tanya juga nih, kita kalau seandainya ada yang mau bergabung di majelis taklim Khadijah ini, tapi dia dari kalangan yang kita bilang biasa saja, bolehkah? Memang di sini dari tukang sapu sampai manajer sampai semuanya. Masya Allah. Karena bagi saya semua ibu-ibu adalah saudara. Semua kaum muslimin adalah kita bersaudara. Kita harus saling mengingatkan, harus saling sayang. Jadi saya ketemu di sini mencintai mereka itu ya memang karena Allah. Bukan karena mereka tukang sapu ya, Bu, tapi bukan karena Allah. Siapa aja semuanya. Saya mencintai mereka karena Allah, sehingga kalau mereka datang kemari menjadi keluarga kita, menjadi saudara kita, berbagi, saling mengisi, mengingatkan. Kalau ada yang kurang-kurang kita tambahin, kalau ada yang lebih kita sampaikan. Pemirsa Waspada TV, luar biasa. Kita telah berbincang dengan Ibu Rita bagaimana majelis taklimnya berdiri dan siapa aja yang boleh bergabung di majelis taklim Khadijah ini. Ibu, saya mau bertanya, kira-kira ada nggak di majelis taklim Khadijah ini inspirasi-inspirasi kata-kata yang mungkin bisa membuat wanita di luar sana, wah, Ibu kan sudah mendirikan majelis taklim Khadijahnya nih. Inspirasi apa lagi yang mungkin di luar sana pemirsa Waspada TV melihatnya akan menjadi inspirasi dia untuk kita? Saya mengajak ibu-ibu ya, bahwasanya Islam itu keren gitu loh. Keren, gengs. Islam itu indah, Islam itu modern, Islam itu mengikuti zaman. Dan pendidikan itu semua ada di situ. Gitu. Kenapa saya juga tertarik dengan ini harus ibu-ibu? Karena dari ibu-ibu ini makanya ada bapak-bapak yang hebat-hebat, ada pemimpin yang hebat, ada anak-anak yang berbakti pada orang tua. Ibu itu madrasah pertama buat anak-anak. Jadi kalau madrasahnya nggak dibangun, kan kasihan anak kita mengenal Fatihah dari orang lain.
Padahal bahagianya kita kalau anak kita pertama kali mengenal Fatihah dari kita. Di samping kita mengajarkan, memang kita adalah guru buat anak kita. Pahalanya manjang, sepanjang mereka membaca itu kita akan mendapat. Sayang kan kalau itu diambil orang lain. Benar dong Bu. Diambil orang lain. Sangat-sangat sederhana seperti itu sih sebenarnya saya menyampaikannya kepada mereka. Saya ajak untuk seperti itu. Berarti madrasah pertamanya harus dari kita, seorang ibu. Jadi boleh sih anak mau sekolah di sekolah internasional, di sekolah mana pendidikannya semuanya baik. Tapi untuk agama, memang harus orang tua yang memberi contoh sholat. Harus orang tua yang memberi contoh komitmen apa. Kalau nggak dari orang tua, gimana kita nyuruh mereka untuk sholat? Kita tidak dilihatnya. Contoh yang pertama itu harus ibu. Pemirsa Waspada TV, madrasah pertama kata Ibu Rita adalah dari orang tua. Berarti dari sosok seorang ibu. Ibu, harapan kita adalah Majelis Taklim Khadijah ini ke depannya agar terus berjaya. Insya Allah. Ibu, saya mau tanya, di Majelis Taklim Khadijah ini ada tidak kegiatan-kegiatan sosial yang Ibu dan teman-teman lakukan untuk kebaikan-kebaikan di kegiatan di bidang sosial khususnya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Kita ada kerjasama dengan teman-teman yang lain memberikan sedekah sayur. Sedekah sayur itu jadi itu seperti apa Bu? Sedekah sayur dari itu? Indah Terasu itu datang ke Tanah Karo, mengajak teman-teman saudara-saudara kita di sana yang bertani. Jadi truk itu dari Tanah Karo langsung? Dari kita. Oh, dari kita. Oh, dari kita. Disponsori Indah Terasu. Untuk mengangkut sayur dari Tanah Karo. Ibu-ibu di sana kita ajak bagaimana berinfak, bersedekah. Bahwasanya memberikan sesuatu itu pasti akan diganti Allah dengan segala kebaikan. Alhamdulillah sampai sekarang mereka menyampaikan, sejak kami ikut dalam sedekah sayur, memberikan berbagi rezeki dengan orang lain, panen kami bertambah. Kemudian sayur itu kita bawa ke Medan, dibagikan untuk rumah tahfiz, untuk rumah yatim, termasuk sampai Binjai, Belawan, sekitar Medan semuanya dibagikan. Keren, pemirsa TV, keren banget kegiatan sosialnya. Kemudian ada sunatan masal. Itu per 3 bulan sekali di daerah-daerah. Kalau infak sayur tadi, kita mau tahu itu kegiatannya rutinnya? Ya, setiap mereka panen mereka kabarin ke kita. Biasanya sebulan sekali, 3 bulan karena ladangnya berbeda-beda. Jadi per 3 bulan palawija itu biasanya sudah panen. Itu mereka kalau ke kita datang ke sana, ada kentang, ada cabai, macam-macam semuanya. Kadang truknya sudah sampai kewalahan. Bisa 10 ton, 15 ton dengan truk yang ada 2 truk yang luar biasa. Alhamdulillah. Yang kedua tadi Bu, kegiatan sosialnya adalah sunatan masal. Kemudian memberikan sembako. Alhamdulillah. Saya mengajak ibu-ibu itu di sini, ayo berbagi. Ayo berbagi, berinfak. Karena apa? Dengan berbagi Allah ganti semua. Tidak ada orang yang rajin berinfak itu menjadi miskin. Pasti orang yang berinfak itu menjadi bertambah diberikan Allah dan itu janji Allah gitu. Pemirsa Waspada TV, ayo berbagi dan berinfak. Karena kata Bu Rita, dan ini memang sudah sohi juga ya Bu ya. Dengan berinfak dan bersedekah tidak akan berkurang rezeki kita, akan tetapi makin bertambah. Sedekah itu tidak perlu harus ikhlas mula-mulanya. Kita harus melatih diri, saya selalu sampaikan kepada teman-teman. Nggak harus ikhlas ya Bu ya? Nggak boleh ikhlas, kalau katanya walaupun dipaksakan nggak apa-apa ya? Saya ikhlasnya 1.000. Nggak apa-apa nggak ikhlasnya 5.000. Mana lebih baik? Nggak ikhlasnya yang 5.000. Kenapa? Nanti lama-kelamaan menjadi ikhlas. Emang ada tuh yang gitu ya Bu? Kebaikan itu harus dipaksa dalam diri. Kalau nggak dipaksa dia nggak bisa. Benar saya banget. juga punya banyak kekurangan. Saya juga bukan tidak belajar, tidak memaksakan diri, belajar saja. Karena dari pemaksaan itu akan terciptalah menjadi kebiasaan. Ya, sama seperti paksakan diri ibu-ibu ini setelah subuh dan setelah boleh maghrib atau setelah isya baca Quran. Supaya kita dilihat anak-anak. Nggak bisa banyak, sedikit, tapi paksakan. Kenapa? Ibadah yang rutinitas itu ibadah yang Allah sayang sama kita. Dan paksakan kebaikan, paksakan kesedekah, kata Ibu Rita.
Ya. Harus emang tuh Bu. Ya. Itu inspirasi kali buat saya. Harus dipaksakan sedekah itu. Walaupun muka emang merengut ya, Nggak apa-apa. sedekahkan. Tapi lama-lama dengan kebiasaan kita menjadi akhirnya oh iya ngapain secara logikanya aja ngapain sih saya harus jadi nggak duitnya keluarnya sama terus ikhlasnya enggak kan rugi. Iya benar. Yang lain mungkin Bu, kegiatan sosial lain yang Ibu lakukan seperti yang tadi? Tentu memberi makan rumah-rumah tahfiz itu setiap hari. Saya kebetulan punya rumah tahfiz. Rumah Masya tahfiznya Allah. gratis. Makannya kita siapkan. Kemudian gurunya juga kita siapkan. Mereka punya target 2 tahun untuk tinggal di situ gratis semuanya. Jadi setelah 2 tahun mereka bertukar. Kebetulan alhamdulillah anak-anak tahfiz ini 8 bulan mereka sudah selesai. Tapi ada waktu yang 14 bulan untuk murajaah. Jadi mengulang-ulang karena biasanya kalau sudah hafal tidak diulang dan tidak menjadi satu kebiasaan itu banyak yang lupa. It's amazing inspiration. Berbicara, berdialog, berdiskusi dengan ibu yang satu ini, dengan Bu Rita. Mulai dari motivasinya yang sedekah tadi itu luar biasa, harus dipaksakan. Termasuk juga Ibu Rita memiliki pondok tahfiz buat adik-adik di sana yang mungkin lagi belajar. Luar biasa sekali buat Majelis Taklim Khadijah ini ya Bu ya. Banyak kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh Majelis Taklim Khadijah ini. Mulai tadi berinfak, berbagi, juga ada tahfiz Qur'annya. Ibu luar biasa kali Kemudian Ibu ini. per 3 bulan sekali itu biasanya ustadz-ustadz kondang dari Jawa itu kita undang. Sama Iya. seperti kemarin Salim Apila Iya. itu datang. Alhamdulillah banyak yang hadir. Kemudian Naja, penghafal Quran. Itu saya ingin tunjukkan kepada ibu-ibu yang mempunyai fisik tidak normal saja mampu menghafal. Mampu dia, iya. Yang penting kita mau. Saya yakin Allah akan mudahkan semuanya. Selagi niat kita suci dan murni, Allah pasti akan berikan jalan dengan Insya Allah, mudah. insya Allah. Insya Allah. Ibu, thank you. Kita sudah bahas masalah Majelis Taklim Khadijah. Sekarang ini saya mau bahas tentang keluarga. Ya. Saya mau tahu gimana sih Ibu cara mendidik anak-anak, mungkin bisa menjadi inspirasi buat saya, buat teman-teman, buat wanita di luar sana. Ya. Bagaimana Ibu menginspirasikan mendidik anak-anak juga keluarga. Ya. Boleh deh Bu sharing-sharing ke kita. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak tetap saya sudah walaupun sudah pada besar-besar tetap dipaksakan harus membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian malam mereka harus membaca Al-Muluk, Sajadah. Setiap malam Jumat mereka harus membaca surat Kahfi. Saya nggak mau tahu mereka punya kegiatan apapun, Itu wajib setor. tapi itu wajib setor. Kebetulan anak saya itu laki-laki. Jadi mendidiknya juga agak sedikit maco-maco. Wajar dia Bu, laki-laki. Laki-laki. Mendidik mereka itu banyak berdiskusi. Jadi kalau mereka ada kesulitan apa saja, saya bilang ayo diskusi. Saya itu tidak akan terlampau marah. Dan kayaknya nggak marah kalau anak itu salah. Dan dia jujur. Walaupun kesalahannya itu besar. Asal dia jujur saya tidak marah. Yang penting Terus kita kejujuran. diskusikan, kejujuran. Tapi kalau dia sudah nggak jujur kemudian bohong itu biasanya hukumannya agak banyak. Saya pikir bukan hukuman tapi itu mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka buat. Kepo nih Bu, mau tahu kita Ya. apa hukuman buat mereka yang melanggar peraturan yang Ibu sudah tetapkan di rumah? Oh ya macam-macam. Biasanya kalau sholatnya sering kali telat, sholat subuhnya terlambat, itu selalu tidak boleh main ke mall 2 minggu. Ibu-ibu di luar sana, anaknya jangan dipukulin, inspirasi nih. Kemudian tidak boleh ketemu teman-teman Nggak boleh teman-teman. yang waktu kamu sama, kamu tidak sholat. Walaupun selalu dia bilang, tapi teman-temannya nggak sholat loh mami. Ya saya nggak peduli, yang penting kamu harus sholat. Karena dengan kamu sholat itu syiar buat mereka. Bener. Jadi diri kamu itu harus bisa menjadi berdakwah untuk mereka. Sholat. Dan biasanya saya lihat teman-teman, kebetulan anak saya sekolahnya di internasional. Tentu di situ temannya banyak yang non muslim. Udah pasti ya, Bu. Ibu-ibunya pada bilang kok kalau berteman dengan Faras nggak apa-apa, saya dianya sholat.
Yang tidak muslim saja itu melihat anak kita sholat, dia bisa mempercayainya. Jadi harus yang seperti ini. Dan saya selalu bilang, bukan tidak kasihan ya ngelihat mereka tidak jalan, tapi saya juga harus komitmen dengan ini. Jadi kadang-kadang rasa cinta, rasa kasihan itu ini ibu-ibunya yang harus kuat. Gitu. Kalau enggak kita anaknya ngerayu dikit ya sudah habis. Berarti hukuman yang ibu terapkan di rumah adalah tidak dengan kekerasan, karena itu juga tidak baik efeknya ke depan ya Bu. Tapi lebih ke jam ke mallnya dikurangin, jajannya mungkin dikurangin. Karena ke mall dikurangin, jajannya dikurangin, bermain itu juga itu sudah hukuman yang berat banget. Iya, bagi remaja itu berat banget ya Bu. Itu berat banget. Tapi memang sesuai dengan usianya yang saya berikan hukumannya. Berarti ibu menerapkan komunikasi kepada anak-anak ya. Kenapa kamu tidak sholat? Seperti itu ya Bu. Kemudian saya selalu bilang, kalau kebetulan ponakan-ponakan saya juga ada yang bersama saya, ponakan-ponakan yang perempuan itu sekolahnya lebih banyak sekolah pesantren. Jadi mereka ada yang inap, mondok, ada yang full day pulang. Saya bilang, nggak apa-apa Mami, ini nggak ketinggalan zaman, tidak. Dengan kamu yang seperti itu, insya Allah itu nanti punya kebaikan. Sejalan dia, agama, modern, semua dipadukan. Saya melihat agama itu sangat oke sih dengan kehidupan dia, bisa mengikuti zaman. Harus kita paksakan matching dia. Matching dia. Ibu, itu tadi dari segi ibu mendidik anak-anak. Anak-anak pernah nggak itu Bu melawan? Kalau seandainya, aku nggak mau uang Mami, aku nggak mau nih, uang makanku dikurangin, malku. Karena gini, setelah memberi hukuman kita sudah komitmen. Pantas nggak Mami memberi hukuman ini? Kalau dia bilang kayaknya nggak pantas loh Mami, di mananya yang nggak pantas. Jadi kita diskusi gitu. Kalau dia menerima hukuman itu memang, oh iya saya pantas. Kalau saya pun kebetulan marah berlebihan, saya akan bilang, it's okay, Mami minta maaf. Tadi kebetulan Mami punya masalah juga. Jadi marahnya berlebihan, melebihi dari kapasitas kesalahan kamu. Mami minta maaf. Dan mereka selalu bilang, it's okay Mami. Ibu, bagaimana ibu membagi waktu antara pekerjaan ibu, majelis taklim, dan juga keluarga? Kebetulan ini dari dulu, dari anak-anak masih kecil, saya suka kantor yang bersebelahan dengan rumah, yang satu komplek dengan rumah. Jadi sambil menyusukan anak, sambil mendidik anak, saya bisa bawa ke kantor. Sambil bekerja. Alhamdulillah dikasih Allah yang seperti itu. Gitu. Niatnya murni, jadi dimudahkan Allah semua ya. Jadi anak-anak juga nyusunya 2 tahun, saya tetap menyusukannya 2 tahun. Ke kantor membawa anak, mengajarkannya juga, mendidik dia. Kalau saya sholat, ayo kamu sholat di samping. Kemudian kebetulan juga majelis taklimnya di sebelah rumah gitu, pendopo ini di sebelah rumah, sehingga saya masih punya waktu hanya mengganti pakaian sebentar, tidak harus mengeluarkan mobil dan kendaraan. Sudah bisa, alhamdulillah itu diberikan Allah. 3 kegiatan itu akhirnya tidak terbentur dengan waktu karena semua posisinya berdekatan ya Bu. Iya. Kita mau bahas nih Bu tentang Bapak. Oh iya. Ini kayak Bu nih. Iya. Bapak itu rewel nggak kalau makan Bu? Kalau makan tidak rewel. Bahkan dari awal saya sudah bilang, ayah saya kegiatan memasak ini agak kurang hobi gitu. Jadi beliau sudah tahu kalau untuk itu. Tapi saya bisa memanage yang lain. Saya bilang, kemudian untuk masakan setiap hari juga saya menyampaikan kepada asisten untuk masak hari ini. Ada nggak larangan dari Bapak Bu untuk membatasi kegiatan Ibu? Misalnya kamu tuh nggak boleh banget terlalu ini kegiatan ini, pekerjaan kantor juga, karena mungkin Bapak tersaingi dengan kegiatan Ibu di luar sana. Karena pernikahan itu bagi kami komitmen. Pernikahan itu perjanjian. Kalau kita sudah bersama berjanji, tugas saya tentu akan saya laksanakan. Tidaklah meninggalkan tugas yang wajib untuk tugas yang lain. Jadi bagaimana saya masih biasa ngurus Bapak, masih kadang-kadang mengecatkan rambutnya, romantis, so sweet, masih menyiapkan pakaiannya, masih selalu bilang, ayah nih sepatunya harus ditukar, kayaknya kurang cocok gitu. Padahal di luar sana banyak salon ya Bu, tapi lebih romantis rasanya kalau di tangan kita. Insya Allah kebetulan Bapak juga selalu bilang,
tolong dibantu saya ngecat rambut. Berarti Bapak nggak mau dia kepalanya dipegang oleh salon di luar, pengennya sama Ibu. Bapak manja berarti ya, Bu. Alhamdulillah. Ibu, kita mau tahu nih, ada nggak kebiasaan Bapak yang mungkin buat Ibu, wah sebel banget nih. Kalau tadi dari segi kegiatan, Bapak tidak pernah melarang Ibu, selagi komitmen yang Ibu terapkan sama Bapak tidak dilanggar. Ya. Berarti alhamdulillah ya Bu, jadi Ibu bebas beraktivitas. Nah, yang rese-resenya Bapak yang tidak menyenangkan hati Ibu, ada nggak sih? Tidak menyenangkan kali, tidak sih. Tidak mungkin ya, namanya suami ya Bu, Namanya sudah di suami. hati selalu menyenangkan. Yang saya lihat dia semuanya adalah ibadah. Jadi setiap ketemu Bapak, apa yang saya kerjakan adalah ibadah. Sehingga nggak ada yang terlampau berat gitu. Jadi hasilnya kalau semua dilakukan dengan ibadah, Semua dilakukan dengan ibadah nggak? Begitu melihat suami-suami sumber ibadah. Masya Allah. Jadi apa saja kegiatannya tidak ada yang mengesalkan gitu. Hanya kadang-kadang reseknya itu tadi, tapi nggak boleh dibilang-bilang nih sama Oh iya. Tapi resenya Bapak tidak ngorok ya Bu? Tidak. Oh Bapak tidak ngorok? Oh lasa. Masa kalau tidur. Berarti kalau tidurnya lasa, Ibu berarti harus buat tempat tidur 5 kali tempat tidur yang ini. Sepertinya harus begitu, tapi saya pikir kalau lebar kali juga nanti kami tidak selalu bersentuhan setiap malam. Tapi itu asik ya Bu ya. Pemirsa, tadi kita sudah intip-intip dan bahas tentang Bu Rita, gimana kegiatan majelis taklimnya, bagaimana karir Ibu mendirikan Indah Trase, dan juga bagaimana Ibu menjaga keluarga supaya utuh dengan bumbu-bumbu yang romantis. Terakhir nih Bu, final season buat Permisa Waspada TV, kita mau tahu, kasihlah motivasi Bu buat wanita-wanita di luar sana, inspirasinya. Ya mungkin saat ini mungkin wanita di luar sana juga bekerja, tapi kayaknya dia lebih, gua kan wanita karir nih, nggak boleh ganggu, kadang sampai melawan ya sama suami. Mungkin perlu motivasi dari Ibu bagaimana mengkolaborasikan antara pekerjaan, kegiatan sosial dan juga keluarga. Suami itu tadi sumber ibadah. Sumber ibadah suami. Ridhonya suami, ridhonya Allah. Masya Allah. Mau kita bilang mungkin ada suami-suami yang lebih taat istrinya daripada suaminya. Tapi saya pikir kenapa dia dihadirkan sama kita? Memang suami itu letaknya sudah lebih tinggi dari kita. Dia sumber ibadah, dia tempat kita tempat kita bisa lebih bertakwa. Pemirsa TV, suami itu tempatnya paling tinggi. Jadi hari ini mau tinggi apapun jabatanmu, kamu tetap di bawahnya. Benar Bu? Ya. Ibu, makasih banget sudah kasih Puput waktunya, harinya, sudah kasih kita berada di pendopo yang luas ini, seluas hati Ibu. Sudah juga liput kegiatan Ibu di Majelis Taklim dan juga di usahanya Ibu di Indah Trase. Harapan kami dari Waspada TV, Ibu selalu sukses karirnya, rezekinya semoga selalu lancar dan juga selalu disayang Bapak. Terima kasih juga buat Waspada TV sudah berkunjung di kediaman kami yang sederhana ini. Semoga tetap diridhoin Allah. Amin. Waspada TV tetap berjaya. Amin, insya Allah. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe Waspada TV. Akhir kata, saya mengucap terima kasih. Jangan lupa selalu pantengin channel kami, karena next season mungkin kami akan menghadirkan wanita-wanita yang hebat di luar sana yang mungkin akan menjadi inspirasi kamu. Dari pendopo rumah Ibu Rita, kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.